Ya. Aduh. Tapi gini Pak Prof, ada mau saya tanya. Secantik apapun undang-undang, sehebat apapun undang-undang, kalau tidak ada sanksinya bagi aparat, apa? Misalnya gini, kalau dilanggar itu semua mengenai hak-hak dari si termohon, dari si terperiksa, ada nggak dalam KUHP itu tentang sanksinya apa? Apakah otomatis BAP-nya batal? Ya, jadi begini, kalau kita berbicara sanksi pidana jelas bukan merupakan ranah dari KUHP. Bukan. Dia ada pada KUHP. Hanya sanksi sahnya pemeriksaan tersebut. Persis. Ini kan yang paling penting. Apa konsekuensi jika prosedur itu tidak diikuti? Benar. Nah, contoh konkret itu di state dalam RUU KUHP. Penggeledahan, penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak mendapatkan izin, maka tidak diperhitungkan sebagai bukti. Ya. Itu saya kira yang kalau di dalam konteks teori biasa kita sebut dengan istilah unlawful legal evidence. Ya. Perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah memang tidak diperhitungkan sebagai bukti. Nah, itu saya kira itu suatu kemajuan yang berarti. Nah, bagaimana dengan si terperiksa yang tidak dikasih kebebasan berbicara dengan kuasa hukumnya selama BAP? Karena itu sangat sensitifnya di situ. Persis. Makanya di sini kita kan ada semacam kalau kita lihat bahwa di dalam upaya paksa dan lain sebagainya itu kan ada bisa di-challenge. Jadi ada dua pengawasan tuh. Yang pertama bersifat preventif, artinya semua upaya paksa itu akan dilakukan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan, tetapi dalam hal-hal mendesak. Hal-hal pendesak itu letak geografis, tertangkap tangan dan lain sebagainya. Upaya paksa itu boleh dilakukan, tetapi ya kemudian meminta persetujuan. Kalau kemudian itu tanpa persetujuan dan lain sebagainya, dia menjadi objek dari peradilan. Mengenai apa yang ditanyakan oleh Bang Hotma, itu sebetulnya sudah diakomodasi ketika misalnya nih ya, dia tidak diberi kesempatan untuk berkonsultasi, dia dan lain sebagainya. Saya kira dengan adanya ketentuan yang mengatakan berhak mengajukan keberatan dan keberatan itu dilampirkan dalam berita acara, saya kira penyidik tidak akan main-main. Kalau penyidiknya tidak terima keberatan tersebut, saya kira itu yang harus dikomplain. Dalam pengertian, saya kira itu dengan ada ketentuan itu penyidik tidak mungkin akan main-main. Karena dia akan dikontrol. Kalau kan dia bisa. Kalau bisa ditambahkan lagi bahwa kalau ada pelanggaran BAP-nya tidak sah dan tidak bisa dipakai dalam sebagai bagian dari berkas perkara. Cuman itu baru begini, kalau BAP tidak dipakai kan dia bisa BAP ulang. Tetapi bagaimana ketika ketentuan menyatakan bahwa tidak hanya didampingi loh, tapi juga berhak mengajukan keberatan dan keberatan itu dicantumkan dalam berita acara. Itu saya kira penyidik tidak akan main-main. Itu namanya ad informandum. Ad informandum itu setiap keberatan dari seorang advokat itu memang dicatat. Ini kan draftnya masih dinamis. Usulan kita 2 Januari 2026 sama dengan undang-undang, sama dengan KUHP. Jadi kita ada waktulah kalau misalnya bisa ada waktu 1-2 bulan untuk sosialisasi. Ya kenapa buru-buru disahkan biar minimum sosialisasi itu kan penting. Jangan berapa bulan lagi sosialisasi ini? Ya kalau ya biasanya normalnya itu ya 2-3 bulan lah untuk sosialisasi. Oh jadi ini belum ditetapkan, belum ya. Toh kalau ditetapkan kan masih. Saya kira ini juga mungkin pada forum yang baik ini juga ya. Saya kira saya harus mengklirkan beberapa hal yang selama ini diributkan di publik ya. Pertama ada miss ya. Kan kita lihat bahasa di koran, bahasa di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Ini ribuan daftar inventaris masalah DIM kok dibahas dalam 2 hari. Ya benar itu. Langsung selesai. Salah satu yang protes itu Hairul Huda. Cuma 2 hari. Ya. Saya ini kan bukan sekali membuat undang-undang ya. Ada 1676 DIM. 1676. DIM tetap itu 1091. Sejak zaman bahula juga DIM tetap nggak pernah dibahas. Kalau sudah tetap kan berarti ngapain lagi dibahas? DPR, pemerintah setuju dengan usulan DPR. Itu 1091 DIM tetap. 295 DIM bersifat redaksional, typo dan lain sebagainya. Itu juga nggak akan dibahas. Lalu ada kurang lebih 91 DIM yang dihapus. Mengapa dihapus? Karena redundant.
Lalu ada 200-an DIM yang direposisi. Jadi misalnya mestinya di pasal sekian, ini dipindah ke sekian. Jadi mensistematisir. Artinya saya ingin katakan kepada publik, yang menjadi objek pembahasan itu hanya 130 DIM. Oh, makanya bisa 2 hari. Ya bisa 2 hari. 130 DIM itu yang isinya substansi atau substansi baru. Nah, ini yang saya kira perlu dikelirkan. Jadi jangan dipandang bahwa 2 hari itu bahas 1671 DIM. Dan enggak lah. 2 hari itu hanya membahas 130 DIM yang bersifat substansi atau substansi baru. Dalam pembahasan undang-undang memang yang selalu dibahas itu hanya substansi atau substansi baru, yang tetap itu tidak pernah dibahas. Ini yang saya penting untuk mengklirkan kepada publik bahwa dalam 2 hari itu bukan 1676 yang dibahas, tapi 130 saja yang merupakan substansi atau substansi baru. Hanya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa meaningful participation di dalam pembahasan undang-undang itu jangan dilihat 2 hari pada saat bahas di DPR, tidak. Ini kan proses. Ya. Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara menerima surat Presiden tanggal 19 Maret. 5 hari kemudian Kementerian Hukum itu mengundang ahli. 15 ahli di Grand Melia. Ini ada DIM, mari kita bahas bersama. Kemudian setelah Lebaran, mulai dari akhir April sampai dengan tanggal 28 Mei kurang lebih ada 5 kali pertemuan. Kami selalu mengundang teman-teman ICJR, kami selalu mengundang para ahli, kami selalu mengundang Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk terakhir Bang Hotma tanggal 28 Mei 2025 itu dilakukan Zoom meeting dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang punya fakultas hukum. Itu sampai 5.000 streaming. Jadi DPR, pemerintah punya catatan. Nih pasal ini siapa yang mengusulkan? Tidak mungkinlah kita akan mengambil 100% semua masukan. Itu kan nggak mungkin. Tapi kita punya catatan. Contoh, tadi yang dikatakan Bang Hotma, advokat berhak mendampingi, berhak mengajukan keberatan. Ini kita tahu siapa yang mengusulkan. Semua organisasi profesi advokat mengusulkan. Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan. Dan kita terima. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mengenai upaya paksa yang juga didengung-dengungkan dalam 10 pasal bermasalah. Semua upaya paksa itu izin pengadilan. Kecuali dalam 3 hal. Jadi upaya paksa kan tadi ada 9 tuh. Mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penetapan tersangka, penyadapan, dan cekal. Yang tanpa izin pengadilan hanya 3, Bang. Ya. Satu adalah penetapan tersangka. Saya pikir wajar. Ya. Karena tidak ada tindakan pengadilan hukum. terpenuh. Betul. Yang kedua penangkapan. Penangkapan tidak ada izin. Mengapa tidak ada izin? Penangkapan itu hanya 1 kali 24 jam. Ya. Di mana ada izin? Ya. Kalau tertangkap tangan, kita minta izin. Pelakunya lari. Nanti yang dimaki-maki kan penyidiknya. Polrinya yang dimaki-maki. Jadi kita objektif saja, rasional saja. Makanya penangkapan tanpa izin. Yang ketiga yang tanpa izin ada apa? Cekal. Cekal. Selebih dari itu semua izin. Oke, terkait dengan yang 3 ini ada satu yang menarik yang lagi on sekarang ini kan perkara korupsi. Ya, penetapan tersangka. Sering sudah ditetapkan tersangka, tapi kerugian negara dari lembaga resmi, dari BPK atau dari BPKB belum ada. Itu saya alami sendiri. Sudah ditetapkan tersangka, padahal perkara korupsi itu kan salah satu unsurnya kan harus ada kerugian negara. Ya. Apakah mungkin saya kira ngasih detail itu diatur di KUHP ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari 30 perbuatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yang kerugian keuangan negara kan hanya 2 pasal. Yang 28 kan tidak. Kalau suap menyuap kan tidak ada urusan dengan kerugian keuangan negara, bribe. Jadi memang kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah factual loss, bukan potential loss. Memang harus ada audit. Ya maksudnya pada saat penetapan tersangka itu
apakah sudah ada audit? Karena yang terjadi sekarang ini Ya. berjalan dulu, ditahan dulu 20 hari baru. Ya, KUHP tidak mengatur sedetil itu, tapi Tidak KUHP mengatur. memberikan guidance minimum 2 alat bukti kan kira-kira begitu. Oke. Ya. Oh. Bisa diterima bang kalau begitu? Belum puas. Karena itu paling banyak begitu kasus korupsi. Ya. Belum ada kerugian negara. Padahal unsur korupsi itu kan salah satu adalah ada kerugian negara yang di luar suap ya. Ya, tapi nggak ada sama sekali buktinya, tiba-tiba tersangka. Gitu Ya. loh. Satu hal lagi ya, saya kira kita bicara RKUHP ini harus mencari win-win solution. Mengapa? Bang Hotma bisa bayangkan ini dua kepentingan nih yang bertolak belakang. Kepentingan pelapor, korban, dan kepentingan si tersangka, orang yang diduga melakukan tindak pidana. Oh, kalau Bang Hotma jadi pengacaranya korban, oh maunya segera ditangkap, ditahan. Ya. Tapi kalau Bang Hotma jadi pengacaranya Nanti dulu. pelaku, nanti dulu. Tidak gampang meramu ini. Ya. Sehingga kalau orang mengatakan ini perlindungan HAM, perlindungan HAM-nya siapa? Karena perlindungan HAM bagi korban itu bertolak belakang dengan perlindungan HAM bagi pelaku. Ya. Jadi tidak gampang. Makanya kita harus ekstra hati-hati ketika merumuskan. Harus ada balancing, harus ada keseimbangan Ya. itu. Kalau dari sisi korban kan maunya ditangkap, ditahan kan? Iya pasti. Pasti. Kalau dari pelaku kan tidak. Jadi coba tanya, yang ada maksud perlindungan HAM ini HAM-nya siapa? Make sense. Kalau HAM pelaku pasti dia kontra dengan HAM korban. Make sense. Nah kalau pelarangan peliputan nih Begini, langsung, itu gimana begini. tuh, Prof? Begini, pasal itu kita hapus dari RUU KUHP. Ya. Mengapa kita hapus dari RUU KUHP? Karena itu sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bawah bab tindak pidana terhadap proses peradilan. Bahwa peliputan dan lain sebagainya boleh. Satu kata kunci, izin ketua majelis. Itu saja. Makanya kita hapus dari KUHP karena sudah masuk dalam material. I see, Ada dalam I see. KUHP. Tapi kan kenyataannya nggak pernah terlaksana Boleh, itu. Tidak pernah terlaksana. Karena bukan Ya. udah datang 50 wartawan ya nggak bisa. Persis. Nggak konsen. Itu juga, itu kita win-win solution. Itu kita mencari titik tengah tidak gampang loh. Di satu sisi dikatakan sidang terbuka untuk umum. Ya. Kalau sidang terbuka untuk umum kan seharusnya pers tidak dilarang. Benar. Bisa lihat. Tetapi di sisi lain, coba Bang Hotma pasti tahu. Pasti hakim ketika katakanlah ada 7 saksi, pasti hakim beriksanya satu-satu dan satu saksi tidak boleh mendengarkan keterangan yang Benar. lain. Itu kan bohong itu. Dia kan bisa lihat dari live streaming. Benar. Ini ada dua kepentingan berbeda yang kita harus mencari win-win solution. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa membuat KUHP itu memang ekstra hati-hati. Ini saya alami langsung nih. Ini saya alami 3 bulan lalu di Mahkamah Agung Singapura mengenai peliputan ya. Ya kita kan gabung dengan pengacara. Ini perkara perdata bisnis besar-besaran. Kita gabung dengan pengacara Singapura. Namanya kita pengacara dari luar langsung bergaya. Belum ada hakim, udah langsung video-video gitu kan ruangan ini. Ya nggak nyampe setengah jam tiba-tiba datang polisi. Oh nggak boleh. Polisi dari pengadilan itu, handphone kita diminta satu-satu diperiksa, disuruh hapus. Padahal sidang aja belum mulai. Itu pengalaman Seketat abang di itu. Singapura. Ya, Seketat itu. Ada pengalaman di Hong Kong. Di penjara Hong Kong itu tiba-tiba ada seorang di dalam tahanan yang dia dihukum hanya 7 hari, Bang. ya, Tahu kenapa? Nggak tahu. Hakim memasuki ruang sidang dan dia tidak berdiri. tidak apa? Tidak berdiri. Nggak berdiri. Terlihat di CCTV. Ya, Dianggap contempt of court. Oh my god. Ya. 7 Ah. hari kurungan. nah, ini perlu tuh tanya dong. Kapan contempt of court undang-undang ada di negeri ini? Contempt of court itu babnya dimasukkan dalam KUHP. Jadi tindak pidana terhadap jalannya persidangan itu sangat rinci sekali diatur. Maksudnya kalau contempt of court di luar kan hakim langsung perintahkan masukkan ke tahanan. Kalau di kita harus disidik dulu nggak? Di sini saya berbeda pendapat. Kalau saya karena itu terjadi di depan mata hakim, Ya. seharusnya hakim segera bisa memerintahkan itu. Nah itulah di luar Ya, begitu semua. Kalau ya. di kita harus ke polisi lagi. Kalau ya, saya polisi. tidak, seharusnya memang bisa langsung. Karena itu kan terjadi di depan hakim. Benar. Yang di KUH pidana kita yang itu gimana? Aku belum baca tuh. Yang KUHP kita itu mengatur rinci tuh bahwa memang contempt of court itu termasuk ketertiban dalam persidangan itu. Dan itu memang kalau terjadi di depan hakim tidak perlu lagi lalu harus ada penyidikan dan lain sebagainya karena pada seketika kan itu bisa
Ya itu di depan hakim kok. Ya. Bang Hotman boleh dong ceritain dikit yang soal abang melakukan pro bono. Apa tuh? Kan ini kan kita bicara soal ini ya, kepercayaan publik ini kan sangat penting. Ini buat RUU Kuhap juga untuk menaikkan lagi kepercayaan publik terhadap. Jadi gini, saya kasih contoh dalam 2 minggu ini 3 kasus saya yang pro bono meledak langsung ditanggapi. Ya, itulah hebatnya kalau Instagramnya Hotman Paris. Itu yang di Blitar, itu kasusnya udah berbulan-bulan. Seorang pendeta melakukan pelecehan terhadap 4 putri supirnya, ada 4 anak perempuan di bawah umur. Ya maaf kata pakai jari lah segala macam. Ada umur 9 tahun, ya sudah kita viralkan. Dan saya selalu kirim lagi ke Kapoldanya. Sekarang udah ditahan pendetanya. Itu Hotman 911. Yang kedua, yang kasus yang di Kuningan, seorang ibu yang sudah pecah ketubannya, sudah masuk IGD, kebetulan hari Sabtu nggak ada dokter, ditelepon dokternya nggak datang, dokter kandungannya, sampai habis sudah air ketuban, sudah banjir semuanya. Hari Senin baru dokternya datang kandungannya, pas dicek udah meninggal bayinya. Ya, itu juga nggak ada yang peduli. Saya viralkan langsung teman kita Gubernur Jawa Barat ikut terjun. Sekarang baru hari ini saya dengar beritanya dokternya pimpinan rumah sakitnya sudah dinonaktifkan sementara. Yang ketiga yang itu nangis kita lihatnya, seorang gadis umur 15 tahun karena terlalu banyak pengangguran, dia mencari kerja dari online dan umur 5 tahun akhirnya langsung ada ada seorang agen dijemput, malah dibawa dia ke Jakarta katanya untuk kerja di kafe. Tahu apa, malam kedua dijual ke 3 orang hanya selisih 3 jam. Itu cewek masih benar-benar masih istilahnya apa itu, istilah sopannya apa, masih perawan habis ya, benar-benar. Dan sekarang dia cuma 2 malam sih dia diminta pulang, sekarang hamil 8 bulan dari perbuatan itu. Jadi yang sudah masuk ke kita itu ini baru 3, sudah ratusan sejak dari 10 tahun lalu. Dan saya lakukan itu bukan karena saya mencari popularitas. Gimana ya, kayak air mengalir gitu loh. Itu benar-benar kalau ditanya, kalau bisa segini tebal kasus yang saya tolongin. Itu ya hanya dengan, jadi no viral no justice itu sangat efektif di Indonesia ini. Itu yang terakhir itu seorang ibu muda di Bandara Kuala Namu Medan. Dia naik lift, ada 2 pintu lift ini, masuk dari sini keluar dari pintu sini, nggak ada lantainya, jatuh ke bawah lift. 3 hari dia di bawah lift, liftnya turun naik, dia diam terus, ditekan sama lift itu sampai membusuk. Baru saya sudah busuk, barulah satpam baru tahu ada mayat di bawah. Kita viralkan, keluarganya dapat kerugian besar karena ternyata bandara sana BOT dengan pihak asing. Di pihak asingnya yang bayar. Udah deh, too much story kalau udah ke sana. Benar-benar banyak banget kasusnya. Dan bedanya itulah, saya melakukan itu bukan lagi mencari popularitas. Ternyata